Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sosok ini, ya, sosok pengacara ini sedang dicari netizen Indonesia. Karena apa? Ini melaporkan TikToker yang sekolah di Australia bernama Bima itu. Ya, usut punya usut ternyata dia itu tenaga ahli atau tenaga apa itu? Pengacara dari Gubernur Lampung. Akhirnya setelah ketemu media sosialnya, bagaimana tanggapan netizen Indonesia, teman? Pasti akan sangat seru. Ayo kita lihat sama-sama bagaimana ocehan-ocehan netizen plus 62 yang tajam, menyayat, bahkan membuat kuping kita kepanasan. Saya akan menyampaikan terkait dengan yang nonton banyak, yang follow 1000, yang nonton banyak, yang follow 1000, yang nonton MM-an, yang follow 1000. Kalau sudah ketemu kayak gini tuh, netizen Indonesia itu Sibuk bener. Dikurung Anabel kali Anabul. Semangat Bapak, Bapak sendiri. semangat Bapak sendiri. jadi wajar kalau kemudian pembangunan itu terbatas, Bos. Emang ya, Pak, perasaan saya dari kecil di Lampung, nyampe tua bangka kayak gini, jalanan di Lampung itu nggak ada yang benar-benar bagus. Ya mungkin yang rusak itu cuma 15% ya, 85%-nya tuh rusak parah, rusak banget. Ya, aduh. Apa iya pembangunannya terhambat cuma karena COVID doang? Coba deh Bapak, gimana jawabnya ayo. Tuh udah seliweran lupa deh FYP jalan di Lampung jelek-jelek semua, nggak ada yang bener. Ada sih, ya kayak yang saya bilang tadi ya, 15% doang yang rusak. 85 rusak. Terus gimana dengan Parah. pembangunan yang lainnya? Ini baru jalan doang loh Pak. Kalau dipikir-pikir Bapak ini lucu. Coba deh Bapak sekali-kali baca komentar. Ada nggak yang mendukung Bapak? Sekurung nih orangnya. Biar dia tahu dulu dipanggil polisi. Pak, ketat bukan Pak. Baru satu pemuda, belum satu Indonesia yang speak up. Tenang Pak. Bapak sendiri. Bapak sendiri. Bapak divit aja udah. Abis itu Bima reka-rekal. Soalnya dia pakai infiltral. Victory deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Martin! Mana si Martin ini? Melambai ini. Martin, si Bajuntak tuh mana? Ini temennya ada nih. Suka nebeng kasus viral-viral. Kalau nggak viral, nggak mungkin lo ngelaporin. Pak, bagus nggak cincin gue? Asli. Bukan hasil viral. Bukan hasil nebeng kasus-kasus viral. Asli loh, Pak. Udah dapat nama belum, Pak? Saya udah paham dunia hukum. Orang tuh untuk berkata itu berbeda-beda loh, Pak. Banyak kok pengacara yang perkataannya kotor. Seperti Farhad Abbas, Firdaus, Pak Hotman tuh omongannya kayak apa? Kasar-kasar kan? Udahlah Pak, kalau mau nebeng aja. Tolong dong tagin Martin. Martin follow gue apa nggak lupa gue. Dengerin. jadi wajar kalau kemudian pembangunan itu terbatas, Bos. Dan proses penganggaran. Jadi gue sempat ngecek-ngecek Twitter, ternyata Hindaan, Bapak ini adalah sorry. Komite Baik. Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah Lampung. Jadi Bapaknya ini pasti mengerti banget tentang anggaran lah ya. Prosesnya lama, kan ada proses tender. Nah ini konten gue bikin khusus untuk teman-teman yang nggak tahu apa sih tender dan kenapa kayak gini-gini ini bisa terjadi jalanan ceplok-ceplok. Jadi dari tender itu sendiri biasanya ada satu pekerjaan proyek gitu ya dibagi ke 10 orang, 5 orang. Nanti siapa yang bisa mengerjakan, pernah mengerjakan dan punya kapasitas untuk mengerjakan dengan budget tertentu mereka akan menang. Kadang-kadang apabila lebih murah lebih bagus lagi. Nah yang terjadi kalau kalian perhatiin ya banyak pemenang tender itu mereka nggak pernah ada pengalaman sebelumnya. Bingung nggak? Kalian pernah kan lihat case-case sebelumnya? Entah mungkin case Gordon gitu ya. Itu belum pernah ada project Gordon, kenapa kok dia bisa mengerjakan proyek sebesar itu? Nah, itu karena mereka nge-sub lagi nih ke orang. Jadi misalnya mereka mendapatkan budget 100 miliar, nanti dia sub dengan budget 80 miliar, 20 M-nya itu untuk bonusnya dia. Keuntungan lah ya sebutnya. Nah, nanti pemenang yang 80 miliar ini mereka akan nge-sub lagi nih. Turunlah jadi 60. Nanti ini budgetnya 60. Nah, habis itu diturunin lagi sampai misalnya 10M lah, let's say. Nah, hal-hal seperti ini kalau terjadi ke pembangunan jalanan, let's say budget kalian 100M jadi 10M, ya pasti ceplok-ceplok. Nah, ini tentu nggak terjadi ke semua tempat. Kalau misalnya developernya bagus, manajemennya bagus, pasti jadi juga. Dengan kualitas, dengan harga yang sama, tapi kualitasnya bagus. Nah, karena oknum-oknum seperti ini yang suka ngesap tanpa ada pertanggungjawaban, ini kita nggak pernah tahu siapa yang bisa tanggung jawab. Nah, banyak case juga ini bukan rahasia sebenarnya, udah rahasia umum lah omongan orang-orang. Ada juga beberapa bangunan
bangunan misalnya udah jadi gitu ya, tiba-tiba dituntut kok belum bayar nih supplier, kontraktor segala macam. Nah nggak ada yang mau tanggung jawab soalnya udah ngesap, udah nggak tahu siapa lagi tanggung jawabnya. Nah karena Pak Ansori sendiri mengatakan bahwa Bapak adalah pemantau anggaran daerah, harusnya Bapak bisa do better. Mau proses tender dan lain-lain, kalau pemenangnya itu sudah mendapatkan bocoran dan budget dan lain-lain, apa gunanya tender, bos? Gue berasal dari provinsi yang aku ini, Dajjal. Gara-gara Bima gue sampai searching visa perlindungan buat imigran di Australia, atau nggak? Di kasus ini itu Bima makin gampang buat nge-apply visa perlindungan dan dia bisa tinggal di Australia tanpa batas. Nah lo bisa lihat ya. Adapun Anda harus menunjukkan bahwa akan dirugikan secara serius di negara asal karena ras, agama, kebangsaan, dan opini politik. Kan si Bima lagi beropini politik tapi dia masalah dilaporin kan. Dia bisa banget langsung masuk jadi WNA dan secara legal gitu ya di Australia tanpa Pak Bibu. Gue rasa Bima udah memikirkan hal-hal seperti ini karena dia tahu di Australia kan negara maju, jadi gampang dan ada visa perlindungan juga nih kayak gini. Tinggal di Australia tanpa batas, bekerja dan belajar di Australia. Bisa banget. Bima lu jempolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan. Halo Pak Ginda. Ya, saya harus ngomong secara bermartabat. Ginda Nanti Ansori Pak Ginda. Waika. Itu Pak Ginda. Saya mau merespon pernyataan Pak Ginda. Saya hanya seorang seniman kayu, tamatan SMK, ya, bukan siapa-siapa, orang kecil. Jadi saya harus bermartabat ngomong. Aku nanti disomasi ya kan, dipenjarakan, dilaporkan ya oleh Pak Ginda. Jadi gini Pak Ginda, aku mau merespon pernyataan Pak Ginda. Ada beberapa yang aku tangkap, aku catat di sini. Yang pertama, Pak Ginda mengatakan ada dugaan, ada tuduhan Pak Ginda melakukan proses hukum kepada Bima. Bukan tuduhan, bukan dugaan. Fakta. Itu fakta. Pak Ginda melakukannya, bukan dugaan, bukan tuduhan. Oke, yang kedua, Pak Ginda mengakui di Provinsi Lampung dan di daerah-daerah lainnya ada terjadi korupsi, kebocoran data, proyek mangkrak, jalan rusak. Pak Ginda mengakui, tapi Pak Ginda membela dengan mengatakan pasca COVID 2 tahun yang lalu, jadi tidak mudah mengeluarkan anggaran, tender, dan dana segala macam. Padahal kita lihat di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, proyek selesai walaupun COVID. Baik-baik saja kan. Pembangunan jalan tol puluhan kilometer, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, pembangunan batas negara, pembangunan stadion selesai. Jadi itu bukan alasan dan tidak ada hubungannya COVID dengan korupsi, dengan attitude, dengan kinerja. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya COVID dengan proyek mangkrak, korupsi, kebocoran data. Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Walaupun ada COVID, jadi bebas korupsi gitu, enggak kan? Ya. Jadi di situ Pak Ginda sangat membela pemerintah. Dan Pak Ginda lebih mempermasalahkan pemerintah daerah maksudnya tentang kata Dajjal. Ya, apakah lebih penting memenjarakan Bima yang mengatakan kata Dajjal daripada mengkritik pemerintah yang tidak bekerja, yang tidak becus bekerja dengan janji-janjinya saat kampanye, tapi fakta di lapangan rakyat sengsara. Apakah lebih penting bagi Pak Ginda memenjarakan Bima yang tidak bermartabat hanya mengatakan Dajjal daripada pemerintah, gubernur, wakil gubernur dan pemerintah setempat yang tidak bekerja, bahkan korupsi seperti Bapak tadi mengakui, bahkan daerah-daerah lainnya. Ya, apakah lebih penting mulut yang bermartabat daripada hati yang tidak beradab? Oke, jadi gitu Pak Ginda ya. Jos. Itu dari aku. Jadi tolonglah Pak Ginda, harusnya tahu siapa yang dibela, siapa yang disomasi, siapa yang diadukan ke polisi. Karena kita tahu siapa yang menipu rakyat. Jadi saya dari tadi memang mencoba mendengarkan ya apa yang dia bicarakan. Takutnya ada memang aspirasi di dalam sebuah obrolan yang tidak penting. Ternyata nggak ada gitu. Sebenarnya dari kasus awal tuh yang memang kita tahu ya latar belakang pendidikannya, dia udah ambil S2 gitu kan. Terus dia juga jadi tim hukum gubernur nih Provinsi Lampung 2019. Sebenarnya video di awal tuh nggak ada sama sekali dari video Bimanya itu nggak ada personal insult di dalamnya, tuh nggak ada hinaan terhadap individu gitu. Jadi ya at least bapaknya balas aja gitu sama video lagi gitu, video sanggahan kalau memang pemerintah Provinsi Lampung itu tidak seperti itu. Video balas video. Kan pemerintah Provinsi Lampung itu seperti itu, sama kondisinya dengan apa yang Bima bilang gitu. Jadi makin kelihatan kita nggak tahu nih target bapak ke depannya mau jadi apa, mau jadi tukang cetak atau apa, nggak tahu kita. Tapi yang jelas semoga amanah, nanti jangan kayak gini-gini lagi ya, malu nanti istri sama anaknya ya. Janji. Udah, janji ya. Kenal.
Ya kayak gini tuh netizen kita, kalau sudah ketemu orangnya, apalagi kalau di TikTok langsung disetit, ya langsung dikomentari langsung. Ya, sekarang itu media sosial seperti itu. Sudah ketemu akunnya, udah dihajar sama mereka, gitu. Ya, kita menyikapi secara bijaksana, teman-teman. Ya, ada kesalahan juga, ada kebenaran juga di sana. Ya, kita bersikap proporsional. Ya, ini memang kalau sudah menyangkut netizen Indonesia, ya seluruh Indonesia, habis kita, habis. Sudahlah, kita tonton aja ke depannya seperti apa. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.